Shalom, mari kita mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan tetap sama, dulu maupun sekarang dan sampai selamanya. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku. Nyata kasih-Mu, besar kuasa-Mu, rahmat-Mu tak pernah berubah. Tiada yang lain yang ku percaya, yang sanggup menolong hidupku selain-Mu. Yesus, selain-Mu. Yesus Tuhanku. Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan renungan pada hari ini. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu melalui renungan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan. Renungannya berjudul Yesus menyembuhkan orang sakit. Renungan ini diambil dari Matius 9 ayat 1 sampai 8. Pada pasal ini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Setelah sampai di kota Galilea, sekelompok orang membawa yang sakit lumpuh kepada Yesus. Ketika melihat iman mereka yang begitu besar, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh tersebut demikian, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tertulis pada ayat yang kedua. Tetapi setelah mendengar perkataan Yesus, beberapa ahli Taurat yang terdapat pada komunitas tersebut berkata dalam hatinya demikian, "Ia menghujat Allah." Walau mereka berkata dalam hati, tetapi Yesus mengetahuinya. Lalu Yesus berkata kepada mereka demikian,
Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu telah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh tersebut, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahnya. Tertulis pada ayat yang keempat sampai yang keenam. Bagi ahli Taurat, penyebab penyakit lumpuh adalah dosa. Ia sakit sampai saat itu karena dosanya belum diampuni. Sementara yang berkuasa mengampuni dosa hanyalah Allah. Selama Allah belum mengampuni dosa, ia akan sakit terus-menerus. Dalam konteks pemahaman seperti itulah Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Ahli Taurat menganggap pernyataan Yesus sebagai penghujatan. Karena bagi ahli Taurat pernyataan Yesus tersebut sebagai tipuan. Karena pengampunan Yesus bekerja secara mendalam dan di dalam diri seseorang secara senyap, dalam hati, dan tidak terlihat. Ahli Taurat menganggap perkataan Yesus hanya sebagai angin lalu saja, pura-pura, dan menyenang-nyenang orang yang telah lama menjalani kehidupan dengan penyakitnya. Supaya setiap manusia mengetahui Yesus memiliki kekuatan, kuasa untuk mengampuni dosa, ia melanjutkan pernyataannya demikian. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Bangunlah artinya orang tersebut telah mengalami kesembuhan. Dan kesembuhan itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Angkatlah tempat tidurmu artinya memiliki kekuatan saat itu juga, sama seperti orang sehat lainnya. Dan pulanglah ke rumahmu artinya terdapat jarak yang harus ditempuh oleh orang sakit yang telah disembuhkan itu. Setelah mendengar pernyataan yang berkuasa dan perbuatan Yesus yang menakjubkan itu, orang banyak memiliki penghayatan baru untuk takut akan Tuhan. Selain itu, mereka juga memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Inilah ujung yang sangat penting, yakni menumbuhkan penghayatan baru manusia kepada Allah yang Maha Kuasa. Kedua, terdapat dalam Lukas 7 ayat 1-10. Di Kapernaum terdapat seorang perwira pemerintah Romawi. Ketika itu seorang hamba perwira tersebut sedang sakit keras dan hampir mati. Setelah perwira tersebut mendengar bahwa Yesus berada di Kapernaum, ia menyuruh tua-tua orang Yahudi meminta kesediaan Yesus
untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Yesus. Yesus bersama tua-tua tersebut melakukan perjalanan menuju rumah sang perwira. Setelah perwira tersebut melihat Yesus dan rombongan mengarah ke rumahnya, ia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk melanjutkan perjalanan. Perwira tersebut menganggap ia tidak layak menyambut Yesus di rumahnya. Bagi perwira tersebut, Yesus berkata kepadanya, maka hambanya akan sembuh. Setelah Yesus mendengar keyakinan perwira tersebut, Yesus memuji iman yang dimilikinya. Saat itulah Yesus berkata kepada orang banyak demikian, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang-orang Israel." Tertulis pada ayat yang ke-9. Setelah itu para sahabat perwira kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka mendapati bahwa hamba perwira yang sakit tersebut telah sembuh. Apa yang menyebabkan kepedulian, kasih, dan kuasa Yesus terpancar bagi orang yang sedang lumpuh tersebut? Dalam keberdosaan mereka merespon kehadiran Yesus dengan iman. Dalam keberdosaan mereka merespon kehadiran Yesus dengan percaya. Karena hanya dengan iman orang-orang berdosa berkenan kepada Allah. Tidak terdapat hal lain yang terdapat dalam diri setiap orang untuk dibenarkan oleh Allah kecuali hanya karena imannya. Abraham adalah keturunan Adam yang telah jatuh ke dalam dosa. Hidup dalam komunitas orang-orang berdosa. Tetapi karena Abraham percaya pada panggilan Allah, ia dibenarkan oleh Allah. Karena percayanya, karena imannya, Tuhan berjanji akan memberkatinya. Karena ia percaya, Tuhan memasukkan Abraham pada perencanaan strategis Allah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah memasukkan Abraham kepada perencanaan pekerjaan Allah menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang tidak memiliki terah keyahudian sekalipun, jika percaya kepada Injilnya, maka imannya akan mempertemukan dirinya dengan Tuhan yang Maha Kasih. Ia akan terhimpun pada golongan orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hanya karena iman, hanya karena percaya kepada Kristus yang menyelamatkan, bukan karena usaha atau perbuatan baik manusia. Ia telah memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, bertobat, dan membangun persekutuan yang hidup yang terus-menerus dengan Tuhan. Pada Roma 5 ayat 9 dan 10, di sana jelas dikatakan bahwa orang-orang percaya telah memiliki kepastian keselamatan oleh karena Injil Kristus. Pembelajaran penting apa yang patut dimiliki dari renungan hari ini?
Yang pertama, percaya sepenuhnya kepada Injil Kristus. Karena keyakinan akan Injil Kristus yang menjembatani kehidupan manusia berdosa kepada keselamatan yang kekal. Tanpa beriman kepada Kristus, manusia berdosa akan tetap pada jalannya yang sesat. Karena Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dengan beriman kepadanya akan melayakkan orang-orang berdosa untuk menerima keselamatan. Bukan karena kuat, kekayaan, atau jabatan yang memperkenan manusia di hadapan Allah, tetapi oleh karena kasih-Nya semata-mata. Yang kedua, Ia memancarkan keberadaannya supaya setiap orang semakin menghayati pentingnya takut akan Tuhan. Jika keberadaan yang maha suci terpancar pada orang-orang berdosa, maka sesuatu akan terjadi. Akibatnya terangnya yang terpancar, setiap orang akan mengalami sesuatu, yakni memberikan hidup kekal atau mengakibatkan kebinasaan kekal. Hal itulah yang menyebabkan setiap orang untuk berserah diri sepenuhnya kepada kuasa dan kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan akan mengalirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah renungan yang perlu kita lakukan bersama untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan pada hari ini mengokohkan iman kita, menguatkan iman kita dalam menjalani kehidupan kita yang sementara ini, sehingga pada suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan Dia dalam kekekalan oleh karena kasih dan anugerah-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kita sekalian. Dengan demikian, kita selalu berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetaplah teguh dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan jiwa. Oleh karena itu Tuhan, lanjutkanlah pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar saat ini yang mengalami sakit penyakit, oleh karena bilur-bilur-Mu kami percaya mereka telah disembuhkan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengalami persoalan hidup, oleh karena Tuhan dan firman-Mu, mereka telah tertolong. Jika ada di antara mereka yang mengalami kelemahan iman, kuatkanlah iman mereka, percaya mereka untuk senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan dan firman. Apapun yang akan dan yang telah kami kerjakan pada hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Karena hanya dalam pimpinan dan kuasa-Mu, kami boleh aman dan tentram. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.